Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah dan senantiasa semangat belajar pada kesempatan hari ini. Anak-anak, sebelum Bu Guru memulai pembelajaran, Ibu akan menyampaikan protokol kesehatan yang harus kalian patuhi. Yaitu, yang pertama, biasakan mencuci tangan dengan menggunakan sabun atau hand sanitizer. Yang kedua, biasakan gunakan masker apabila bepergian maupun keluar rumah. Yang ketiga, biasakan jaga jarak dengan orang yang ada di sekitar kalian. Dan yang keempat, biasakan untuk menghindari kerumunan atau social distancing dan tentunya juga berdoa kepada Allah semoga COVID segera berlalu dari negeri tercinta ini. Baiklah anak-anakku, sebelum pembelajaran kita mulai, silahkan kalian menyiapkan dulu alat tulis seperti buku, pensil, buku tema, penggaris dan sebagainya. Baiklah anak-anakku, sebelum pembelajaran kita mulai, silahkan kalian menyiapkan alat tulis seperti buku, pensil, buku paket, penggaris, dan sebagainya. Dan marilah kita awali dengan berdoa bersama-sama supaya pembelajaran hari ini bisa berjalan dengan lancar. Berdoa, mulai. Selesai. Anak-anakku semua, pada kesempatan pagi ini, Ibu akan menyampaikan tema 9, Kayanya Negeriku, subtema 2, Pemanfaatan Kekayaan Alam di Indonesia, pembelajaran keempat. Adapun tujuan pembelajaran hari ini adalah dengan pengamatan, siswa dapat mengidentifikasi perilaku-perilaku yang menunjukkan pelaksanaan hak dan kewajiban dalam kehidupan sehari-hari dengan penuh kepedulian. 2. Dengan pengamatan, siswa dapat menemukan contoh perilaku yang menunjukkan pelaksanaan hak dan kewajiban dalam kehidupan sehari-hari terhadap sumber daya alam dengan penuh kepedulian. 3. Dengan wawancara, siswa dapat mengetahui perilaku-perilaku yang menunjukkan pelaksanaan hak dan kewajiban dalam kehidupan sehari-hari terhadap sumber daya alam. Anak-anak, tahukah kalian apa yang disebut dengan sumber daya alam? Ada yang tahu? Iya, sumber daya alam adalah segala sesuatu yang ada di alam ini yang bisa kita gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup kita, ya. Hari ini kalian akan belajar mengenai pemanfaatan sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan manusia, ya. Dengan belajar tentang pemanfaatan sumber daya alam, kalian akan menjadi lebih tahu betapa pentingnya sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan manusia. Selain itu, kalian juga akan tahu mengenai hak dan kewajiban untuk memanfaatkan sumber daya alam dengan hemat dan bijak. Sebelumnya, anak-anak silahkan kalian membaca teks tentang hak dan kewajiban terhadap sumber daya alam. Silahkan perhatikan teks berikut. Setiap kebutuhan manusia dapat terpenuhi, salah satunya diawali dengan pemanfaatan sumber daya alam. Sumber daya alam di Indonesia yang menyangkut kepentingan orang banyak dikelola oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Misalnya, ada minyak bumi, ada batu bara, ada gas, dan juga ada air. Oleh karena itu anak-anak, setiap manusia itu memiliki hak yang sama untuk memanfaatkan dan menikmatinya. Tetapi, meskipun demikian, setiap orang juga mempunyai kewajiban untuk memanfaatkannya dengan bijak dan hemat. Nah, sekarang kalian baca lagi bacaan tersebut. Nah, di situ tertera apa saja kewajiban kita terhadap sumber daya alam. Mari kita baca lagi anak-anak. Sumber daya alam, khususnya yang tidak dapat diperbarui, lama-kelamaan itu akan semakin berkurang dan akhirnya akan habis.
Oleh karena itu, pelestarian sumber daya alam merupakan kewajiban kita semua sebagai anggota masyarakat. Kemudian, bagaimana cara melestarikannya? Anak-anak harus tahu. Menghemat pemakaian sumber energi merupakan salah satu contoh cara melestarikan sumber daya alam. Menghemat sumber daya alam tidak hanya berfungsi untuk melestarikannya saja. Tindakan ini juga bermanfaat untuk mengurangi bahaya kerusakan lingkungan. Contohnya, penggunaan bensin sebagai bahan bakar kendaraan bermotor. Asap kendaraan bermotor yang timbul itu dapat menyebabkan pencemaran udara. Berikut adalah kewajiban terhadap sumber daya alam dalam kehidupan sehari-hari kita. Ya, anak-anak. Yang pertama, mengurangi kegiatan yang banyak menghabiskan sumber daya alam. Yang kedua, pemanfaatan teknologi dan peralatan yang ramah lingkungan. Yang ketiga, menjaga dan melestarikan alam untuk menjaga ketersediaan sumber daya alam. Yang keempat, melakukan reboisasi untuk menjaga ketersediaan sumber daya alam, terutama air. Kemudian, yang terakhir adalah kita bisa menggunakan energi alternatif. Nah, setelah kalian mengetahui apa saja kewajiban kita terhadap sumber daya alam, maka kita juga perlu tahu apa hak kita untuk memanfaatkan sumber daya alam tersebut. Ya, silakan anak-anak baca lagi teks berikut. Ya, kekayaan sumber daya alam yang kita miliki, baik yang dapat diperbaharui maupun yang tidak dapat diperbaharui, bermanfaat bagi kelangsungan hidup masyarakat. Setiap anggota masyarakat bisa memiliki hak untuk memanfaatkannya. Hak untuk memanfaatkan sumber daya alam ini bisa dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Contohnya, pemanfaatan yang secara langsung adalah hasil pertanian yang bisa langsung dikonsumsi oleh masyarakat. Kemudian, pemanfaatan yang tidak langsung, artinya hasil sumber daya alam tersebut haruslah diolah terlebih dahulu agar bisa dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat. Oke anak-anak sekalian, setelah kalian membaca teks tadi, pasti sekarang kalian sudah tahu ya bagaimana perilaku orang yang bertanggung jawab terhadap pemanfaatan sumber daya alam. Selain itu ada juga perilaku orang yang tidak bertanggung jawab dalam memanfaatkan sumber daya alam. Nah, sudah tahu ya anak-anak? Nah, kalau sudah tahu, sekarang Bu Guru akan memberikan tugas pada anak-anak semua ya. Tugas kalian adalah mengisi kolom tersebut di bawah ini ya. Nah, itu. Coba kalian perhatikan anak-anak. Nah, coba bersama temanmu, coba kalian identifikasikan perilaku orang-orang yang ada di sekitarmu ya, yang berkaitan dengan penggunaan sumber daya alam dalam kegiatannya sehari-hari. Nah, di situ kalian mengidentifikasi ya anak-anak contoh perilaku orang yang bertanggung jawab memanfaatkan sumber daya alam dengan orang yang tidak bertanggung jawab memanfaatkan sumber daya alam ya. Nah, kalian cukup menuliskan pada kolom tersebut ya. Nah, kerjakan saja di buku tugasmu. Baiklah anak-anak, setelah kalian melaksanakan tugas tadi, mari kita membaca lagi ya. Nah, silahkan perhatikan teks berikut ini. Bacaan yang harus kalian baca adalah manfaat minyak bumi untuk kehidupan manusia. Ya. Minyak bumi merupakan salah satu sumber mineral yang sangat dibutuhkan oleh manusia. Minyak bumi itu didapat dari sumbernya yang berada di bagian kerak bumi. Proses pengambilannya pun dengan cara dibor pada kilang-kilang minyak. Tidak bisa terbayang anak-anak. Ya, seandainya minyak bumi itu habis, apa yang akan terjadi ya? Nah, maka keberlangsungan hidup manusia akan banyak masalah dan menjadi kacau. Terbentuknya minyak bumi berlangsung selama jutaan tahun ketika tanaman dan hewan terkubur di lapisan kerak bumi. Semua sisa tanaman dan hewan tergerak ke
kerak bumi oleh karena pergerakan lempeng bumi. Semua sisa tanaman dan hewan tersebut kemudian menjadi fosil, ya, dan bereaksi dengan gas alam. Reaksi dengan gas alam akan mengubah fosil menjadi cairan hitam yang disebut minyak bumi. Minyak bumi inilah yang memiliki banyak peran dalam kehidupan manusia, ya. Salah satu hasil pengolahan minyak bumi adalah gas cair. Gas cair itu merupakan produk dengan nilai lebih tinggi dibandingkan dengan bahan bakar lain. Untuk mendapatkan gas cair, minyak bumi harus diolah dan diproses dengan penyulingan dan pemurnian khusus. Minyak bumi harus diolah terlebih dahulu agar bisa dimanfaatkan. Proses pengolahan minyak bumi dilakukan secara bertahap dan bertingkat. Hasil dari pengolahan minyak bumi tersebut akan menjadi bahan bakar minyak residu. Contohnya seperti apa? Ya, seperti bensin, solar, bensol, oil, dan minyak tanah. Ya. Nah, beberapa bahan bakar ini digunakan sebagai bahan bakar kendaraan bermotor. Anak-anakku sekalian yang hebat, nah setelah kalian membaca teks di atas, tentunya sekarang kalian sudah tahu, ya, apa saja gagasan pokok dan gagasan pendukung pada setiap paragraf yang kalian baca tadi. Itu perhatikan anak-anak, ya. Nah, berdasarkan bacaan di atas, coba kamu sebutkan apa gagasan pokok dan gagasan pendukung setiap paragrafnya. Misalnya, paragraf pertama, ya, tadi kan sudah kalian baca. Paragraf pertama itu gagasan pokoknya apa? Kalian tuliskan di dalam kolom tersebut. Kemudian, gagasan pendukung kalian tuliskan pada kolom tersebut, ya. Kalau sudah ketemu, kalian lanjutkan pada paragraf kedua. Paragraf kedua juga sama. Sebutkan gagasan pokoknya apa dan gagasan pendukungnya apa, ya. Nah, dan sampai paragraf yang ke-6, ya. Nah, setelah selesai, nah coba perhatikan peta konsep seperti yang tertera. Berdasarkan bacaan di depan, kembangkanlah informasi mengenai pemanfaatan sumber daya alam kalian tadi yang sudah kalian baca. Ya, misalnya sebagai pembangkit listrik tenaga air. Nah, atau kamu bisa mencari informasi dan daya pendukung dari buku, majalah, dan koran. Nah, paham ya anak-anak? Iya. Nah, anak-anakku sekalian, salah satu kewajiban manusia adalah menjaga lingkungan alam. Apa saja yang terjadi jika manusia tidak melaksanakan kewajiban tersebut? Nah, carilah jawaban itu dengan bertanya kepada narasumber yang ada di sekitarmu. Misalnya, kepada Bapak Ibu guru, atau orang tua, atau orang-orang yang ada di sekitar kalian, ya. Nah, kemudian kalian lakukan wawancara, ya, dengan narasumber yang ada di sekitar kalian untuk mencari jawaban tentang pelaksanaan kewajiban menjaga sumber daya alam tersebut, ya. Kemudian setelah itu kalian tuliskan hasil wawancara kalian dalam bentuk laporan hasil wawancara. Nah, berikut anak-anak perhatikan ya, itu adalah contoh laporan hasil wawancara kalian. Nanti bisa kalian buat seperti itu. Baiklah anak-anakku semuanya, ya. Untuk hari ini coba apa saja yang sudah kita pelajari hari ini? Ya, dengan pengamatan kalian sudah dapat mengidentifikasi perilaku yang menunjukkan pelaksanaan hak dan kewajiban dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, dengan pengamatan kalian dapat menemukan contoh perilaku yang menunjukkan pelaksanaan hak dan kewajiban dalam kehidupan sehari-hari terhadap sumber daya alam. Yang ketiga, dengan wawancara, kalian dapat mengetahui perilaku-perilaku yang menunjukkan pelaksanaan hak dan kewajiban dalam kehidupan sehari-hari terhadap sumber daya alam. Baiklah anak-anakku yang hebat, pembelajaran hari ini cukup sekian dulu ya. Besok kita akan bertemu lagi pada pembelajaran yang kelima. Jangan lupa anak-anak untuk makan makanan bergizi, rajin berolahraga dan tetap semangat ya.
Selain itu, anak-anak jangan lupa selalu melaksanakan kegiatan yang bermanfaat untuk orang-orang yang ada di sekitar kalian. Jangan lupa beribadah dan tetap membantu orang tua di rumah ya. Semoga yang disampaikan Ibu hari ini bermanfaat untuk anak-anak semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.